Tapi kalau dengan kerjasama yang baik itu mesti bisa diatasi. Ya baik. Lalu terkait dengan dermaga-dermaga yang dipandang sudah usang ini dan juga bagaimana mendorong agar daerah-daerah ini juga bisa lebih proaktif dan juga produktif. Ya sebenarnya tadi kalau daerah saya baru dapat angkanya. Kita memiliki dermaga kapal itu sekitar 1.400. 1.400. Yang dikendalikan oleh Kementerian Perhubungan dan yang sebagian besar gitu dan beberapa oleh perusahaan Pelindo. Pelindo 1 yang bermarkas di Sumatera, Pelindo 2 Tanjung Priok ini, Pelindo 3 ini Tanjung Perak, dan Pelindo 4 adalah Makassar ke timur. Ya. Nah pelabuhan-pelabuhan ini tentu dipelihara, tapi juga dibangun dan juga direvitalisasi. Ya, karena memang tadi salah satu syarat konektivitas itu ya pelabuhan-pelabuhan ini. Kita concern ke sana ya, tapi saya sampaikan pelabuhan penting. Ya pelabuhannya kalau semakin dangkal harus dikeruk, dipelihara itu juga penting. Dan kalau udah dikeruk harus lagi peta navigasinya harus diperbarui. Ya kan nanti kalau nggak kapalnya sandar dia nggak bisa lewat lagi karena sudah kedangkal. Hal seperti ini semua tempo dulu mungkin tidak lupa dipikirkan bahwasanya peta navigasi di pelabuhan itu setiap 5 tahun harus diperbarui. Ongkos itu kan. Nah, seperti inilah. Bu Chandra mungkin bisa menanggapi Bu apa yang masukan-masukan yang harus sampaikan mungkin ke pemerintah terkait dengan peta navigasi ini untuk agar itu tadi saya sampaikan sudah di dalam draft undang-undang maritim kita ada yang tadi navigasi saya bilang navigation itu asal bantuan navigasi, kemudian pilotage-nya, tadi tundanya, terus begitu ya tadi sampaikan untuk peta-peta navigasi. Semua sebenarnya kalau itu kita udah ada, kita enak, kita punya payungnya untuk semuanya gitu loh. Dia sampaikan itu dengan Pak Jokowi menginikan maritim, undang-undang maritimnya lah nomor 1 karena itulah payung untuk kesejahteraan rakyat kita juga untuk kedaulatan negara gitu. Tanpa adanya itu undang-undang maritim, saya saksi gitu loh ya karena datangnya pastinya ke KUH di buku 2 gitu. Gimana tuh Pak Menko? Kalau tanpa ada undang-undang saya sanksi kata Bu Chandra. Gimana itu Pak? Saya tarik ini ya. Alhamdulillah dulu kita. 1, kita sudah punya undang-undang pelayaran. 2, kita sudah punya undang-undang perikanan. 3, kita sudah punya undang kelautan. Nah ini sekarang tadi saya bilang Bu Chandra, ayo kita dorong undang-undang kemaritiman. Tapi alhamdulillah juga, saya kira tanggap juga nih wakil-wakil rakyat kita, khususnya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang sekarang sudah punya hak juga untuk membuat undang-undang, sedang mengusulkan undang-undang wawasan Nusantara. Nah saya kira ini bagus sekali untuk kita nantinya dalam rangka menjawab poros maritim dunia tersebut. Dan tadi saya sudah sampaikan Bu Joko, Ibu Chandra Motik, ayo kita mulai dengan forum group discussion. Karena beliau sudah punya draftnya kan, kita mulai. Undang-undang wawasan Nusantara ini harusnya mencakup apa aja itu Bu Chandra? Kalau wawasan saya DPD itu yang itu ya dia lebih ke wawasan ya. Jadi saya rasa tadi sampai Pak Menko juga bilang tadi kita belum ada ocean policy. Kita belum ada kebijakan kelautan itu belum ada gitu loh. Jadi kalau kita belum ada nanti kita lari ke sana lari ke sini. Nah itu kebijakan polisi yang mesti dibuat itu. Kami sedang buat itu. Lagi disiapkan. Ditugaskan oleh Presiden. Mesti ada. Mesti ada. Walaupun nggak usah khawatir lah karena Amerika 10 tahun ya. Amerika saya baru buat US Ocean Policy itu belum 10 tahun. Baru. Pak, ini satu lagi terkait dengan investasi. Kemarin pada saat pelaksanaan konferensi Asia Afrika ada beberapa pertemuan-pertemuan bilateral yang juga dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan beberapa negara misalnya. Apakah juga itu akhirnya menghasilkan ada investasi-investasi di bidang maritim, Pak? Dan bagaimana kemudian follow up-nya kalau tidak salah akan ada task force dan sebagainya? Betul, saya kira waktu kemarin Indonesia sukses ya, peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika dan hadir para pimpinan negara dari 109 negara kan. Ada yang presiden, ada setingkat menteri, ada yang duta besar, tapi cukup signifikan. Nah, salah satu yang saya sampaikan hasilnya adalah ingin bekerja sama lebih erat lagi. Kita sudah selesai dengan mencanangkan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Sekarang bagaimana kita membangun? Nah, kerjasama inilah beberapa negara yang sudah mulai maju, ada Korea. Seperti apa tuh Pak? Kira-kira kerjasamanya nanti contoh, misalnya di bidang kemaritiman ya. Contoh Jepang menawarkan namanya Maritime Forum. Kemudian negara-negara pulau. Di situ nanti mungkin akan berbagi pengalaman. Kira-kira bentuknya seperti itu. Dan biasanya langsung juga uji coba prototipe. Misalnya apa isu apa keselamatan maritim dicoba yuk di mana di Indonesia di Filipina gitu. Baik, ini kita ada penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, silakan Pak. Dengan Pak siapa dan di mana? Dengan Eko di Bekasi. Iya, silakan Pak. Ya saya mau ini masalah apa yang tadi masalah gaji ABK itu. Itu ya yang saya ketahui saya juga pelaut gitu. Jadi kebanyakan pelaut kita itu memilih belayar di luar gitu daripada di dalam karena masalah upah itu. Bahkan yang saya tahu itu ya masih ada gaji ABK itu yang misalnya sama seperti orang di darat gitu, orang di pabrik masih ada gitu. Sementara resiko yang kita hadapi itu lebih tinggi daripada orang yang kerja di darat gitu. Jadi tolong diinikan Pak, diusahakan gimana. Terus yang satu lagi masalah MLC itu Pak. MLC itu standar untuk gaji di kita. Itu bagaimana Pak? Karena pemerintah kita belum bisa ini standar gaji untuk di ABK di Indonesia ini. Baik Pak Eko, terima kasih Pak Eko, nanti segera ditanggapi. Pak Menteri, gimana Pak? Rupanya ABK kita lebih banyak sebagian ya, mungkin lebih banyak memilih untuk bekerja di kapal asing. Artinya sebetulnya secara skill mereka memiliki kompetensi yang sama dengan ABK-ABK dari luar sana. Namun masalah gaji nih Pak. Ya jadi memang begini ya, kita kan tidak bisa melarang seseorang untuk bekerja di mana saja kan. Ya. Tapi kita sekarang sudah harus percaya bahwasanya profesionalisme itu nomor satu. Ya. Makin dia profesionalisme, dia akan mendapatkan remunerasi dan mendapat masukan yang lebih besar. Oleh karena itu yang tugas kita sekarang adalah meningkatkan profesional dari para ABK kita. Kalau standarnya ada, nanti juga standarnya ya tentunya akan dipakai juga yang untuk kapal-kapal di dalam negeri. Tapi saya garis bawahi kembali lagi dah. Kalau memang nantinya jumlah pelabuhan semakin banyak dan kapal-kapal kita juga sudah meningkatkan konektivitas antar pulau dan menguntungkan ABK dalam negeri. Kebutuhan juga akan ABK ini pasti juga bertambah ya. Dengan pemasukan yang bersaing juga gitu ya. Itu memang harus begitu. Kan memang as long as itu dia bisa memasukkan pemasukan ya bagi keluarganya, bagi negara gitu. Saya kira bagus-bagus saja. Tugas kami sekarang contoh misalnya tadi SMK Kelautan Perikanan dan SMK Pelayaran itu tugas pemerintah meningkatkan menjadi tingkat internasional. Jadi harus ada base simulator supaya dia bisa belajar mengelola kapal. Harus ada sarana supaya dia bisa basic safety training. Itu sertifikat tuh. Kalau kebakaran harus bagaimana? Kalau menyelam harus bagaimana? Kalau nanti sekolahnya juga tidak punya sarana seperti itu, ya dia tidak bisa bersaing dengan secara profesional. Ini juga nantinya menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah ya Pak ya untuk bekerja sama tadi dengan Kementerian Dikbud. Saya terima kasih sekali dengan Bapak Mendikbud ya, karena betul Dikbud kan menyiapkan 20% dari anggaran APBN setiap tahunnya adalah untuk pendidikan. Nah kami mendapatkan sebagian dari itu, dimulai dulu lah 20 SMK Kelautan Perikanan dan Pelayaran yang bagus gitu untuk nanti menghasilkan ABK-ABK yang standarnya internasional profesional, yang tentunya kalau profesional ya income-nya sesuai dengan profesinya. Ya. Dan Bu Chandra seperti sudah mau menanggapi ini ya. Ini menjadi harapan baru mungkin karena kan kalau kita ingin mengembangkan investasi di bidang kelautan dan juga kemaritiman, tentu harapannya terakhir adalah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk stakeholder di dalamnya. Tadi ada ABK, nelayan dan sebagainya. Ini sudah mengarah ke sana Bu? Mungkin ini ya, saya rasa karena kalau di luar negeri tadi disampaikan kita tinggi gajinya, berarti kan memang untuk di luar pendidikan kita udah lumayan lah ya ABK kita. Memang sebenarnya kalau di luar kita cuma kalah sebenarnya dengan Filipina karena mungkin bahasa Inggrisnya mereka lebih bagus ya. Tapi ya tadi disampaikan sebenarnya mungkin tadi pertanyaan yang penanya terakhir, kenapa nggak di Indonesia nggak begitu gitu loh mungkin. Nah ini mungkin kita bisa tanyakan nanti dengan Indonesia National Ship Owner Association INSA. Ya apa dengan INSA itu apa bisa dibuatin standar gitu loh untuk KBK kita ini ya emang mungkin yang tadi sampaikan Bapak kalau belum mencapai standar otomatis nggak bisa gajinya tinggi, tapi kalau yang udah mencapai kualitas yang baik mereka mau di Indonesia gitu loh, itu gajinya mereka gimana gitu. Sebenarnya kan kalau di luar begitu mungkin ya kita nggak mungkin sebesar situ karena kita kalau di luar mereka ada standar dari ITF dari internasional ABK di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia di KPI itu kan dia tidak menginikan standar itu. Nah, itu kalau itu yang bicaranya mungkin organisasi gitu loh antara Kesatuan Pelaut Indonesia dengan Indonesia National Ship Owner Association. Saya menggarisbawahi ini sangat penting ya karena
Nanti mulai 1 Januari 2016 kita sudah masyarakat ekonomi ASEAN kan. Iya, betul. Jadi SDM kita juga harus mampu bersaing. bersaing. Harus bersaing kan, itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kita kalau dijawab, kita punya kelebihan sumber daya manusia kita, tapi harus berkualitas dan juga harus secara mental dan fisik juga kuat untuk berbagai bidang. Baik, Pak, terakhir ini mengingat pentingnya pembangunan kemaritiman ini, kalau tidak salah juga Kementerian Kemaritiman ini akan menggelar suatu acara Ekspedisi Nusantara Jaya 2015. Ini bisa digambarkan secara singkat Pak, itu apa? Jadi begini, dalam salah satu sidang kabinet Pak Presiden bilang, kenapa ya kalau di luar negeri itu mau Lebaran mau Natal itu semua sale, semua barang murah gitu. Di kita kalau mau Lebaran sama mau Natal kok barang naik semua. Ternyata kembali lagi itu ada masalah logistik sistem. Nah, kami mengambil kebijakan tahun ini 2 minggu sebelum puasa kami kan mengerahkan 88 kapal ke kawasan timur Indonesia. Kapal itu untuk menggerakkannya tugas Kementerian Koordinator Maritiman bersama menteri terkait. Tapi untuk mengisi dengan kegiatan, dengan pasar murah, dengan bantuan untuk saudara-saudara kita di kawasan timur, itu kami mengajak saudara-saudara kita untuk bergotong royong. Dina harus bayangkan ya, antara lain saya beri contoh satu yang sederhana aja. Menukarkan uang rupiah kita di daerah terpencil, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah sudah kumel-kumel itu, Bank Indonesia ikut di kapal itu. Yang uang kumel diganti dengan uang baru. Itu aja sudah luar biasa. Teman-teman kita coba ember plastik atau penampung air di daerah untuk pulau-pulau untuk nampung air hujan. Mungkin di sini hal yang biasa. Tapi kita angkut ke sana, urusan angkutnya urusan kami lah itu. Itu mereka senang sekali. Ini yang akan kita laksanakan, termasuk 5.000 peserta. Antara lain tadi yang para SMK yang harus praktek berlayar, dia bisa ikut gitu. Pak Menteri, baik, rupanya memang bergeraknya sangat cepat ini ya Pak ya, pergerakannya sangat cepat, jadi tidak hanya bagaimana membangun sumber daya dan juga potensi di wilayah maritim ini yang masih belum tergali, tapi juga tadi sampai terfikirkan bagaimana agar nantinya juga harga-harga ini tidak melonjak naik saat ada pasar murah segala soalnya. Iya, baik, sayang sekali waktu kita sudah habis Pak. Terima kasih Pak Menteri atas perbincangannya dan juga Ibu Chandra, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan perbincangan ini juga menambah wawasan kita mengenai pembangunan maritim ini seperti apa dan juga bagaimana tantangan dan kendalanya, serta tentu saja ini menyimpan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Sekali lagi terima kasih, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab. Saya Herina Suherdi mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.